menginspirasi. Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalamu lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali lagi dengan kami Binbas TV. Pada kesempatan kali hari ini kita akan membahas melanjutkan pelajaran yang pekan yang kemarin, yaitu pelajaran Qawaidul Fiqhiyah, dan kita akan membawa yaitu Alkitab Al-Jawahir yang disyarah oleh Syekh Labib Najib Hafidhahullah Ta'ala. Dan nantinya pematerinya akan dibawakan oleh Al-Ustaz Fadil Muhammad Syafi'i Hafidhahullah Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang mana Allah telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya, dan sehingga kita bisa berkumpul dan bisa menghadiri ta'lim Qawaidul Fiqhiyah pada kesempatan kali hari ini. Semoga Allah bisa memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran ini, karena pelajaran ini sangat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Selawat berikan salam tak lupa dan tak luputnya kita hadiahkan pahalanya buat junjungan alam revolusi Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat Islam ini dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang ini, dan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kita rasakan, yaitu zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja, karena pematerinya telah hadir di hadapan kita, kepada Al-Ustaz Muhammad Syafi'i Hafidhahullah Ta'ala, kami persilahkan pada waktu yang tepat dengan segala hormat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fahiyakumullah jami'an ayuhal ikhwah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran Al-Qawaidul Fiqhiyah menggunakan kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah yang dikarang oleh Syekh Labib Hafidhahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahnya dimanapun dia berada. Sekarang kita akan bahas tentang Al-Qa'idah Al-Thaniyah Ashrah, kaidah yang ke-12, yaitu Al-Mubashir Muqaddamun 'alal Mutasabbib. Al-Mubashiru Mutaqaddamun 'alal Mutasabbib, yang langsung itu didahulukan daripada yang penyebab. Yang langsung diutamakan atau didahulukan dari yang penyebab. Apa maksud dari kaidah ini? Akan kita baca maknanya. Ma'na al-qa'idah, arti dari kaidah ini, al-mubashir, yang langsung, maksud di sini adalah man hasala huwa man hasala talafu bi fi'lihi duna wasitah, yaitu yang membuat kerusakan tanpa perantara. Artinya misalnya ada kaca kemudian dipecahkan oleh Azizan misalnya.
dipecahkan langsung pakai palu misalnya. Maka yang mubasyir adalah namanya ajizan. Kemudian al-mutasabbib, penyebab, huwa man kana fi'luhu sababan mufdiyan lit-talaf wa lam yubashirhu. Yang menjadi penyebab itu adalah man kana fi'luhu sababan, yaitu perbuatan itu sebagai sebab, perbuatannya sebagai sebab, mufdiyan lit-talaf, yang mengakibatkan kerusakan, kerusakan. Walam yubashirhu, namun dia tidak secara langsung. Contohnya seperti ini. Jarod misalnya Jarod berjalan sama Deden di jalan raya, berjalan di pinggir jalan raya. Kemudian Deden mendorong Jarod ke tengah jalan. Kemudian ada lewat mobil, terus ditabrak mobil itu. Nah, misalnya yang naik mobil adalah Fajar. Nah, siapa yang langsung mencelakai Jarod? Apakah Fajar atau Deden? Hah? Deden? Fajar. Nah, kalau Deden apa? Perantara, mutasabbib. Itu namanya mutasabbib. Contoh yang lain misalnya, sama ya. Deden buat lubang dalam, buat sumur. Kemudian Fajar dorong Jarod ke dalam sumur itu. Kemudian Jarod meninggal. Siapa yang mubasyir, siapa yang mutasabbib? Fajar mubasyir dan Deden mutasabbib. Artinya mereka ini sama-sama terlibat, tapi ada yang namanya mubasyir dan ada yang namanya mutasabbib. Paham sampai di sini? Mana yang mubasyir, mana yang mutasabbib? Oke. Wal maknanya adalah annahu idza ijtama'a al-mubashir lil fi'li wa huwa al-fa'il lahu bizzat. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila yang mubasyir itu berkumpul, idza ijtama'a al-mubashir lil fi'li wal mutasabbib lahu, apabila ada orang yang melakukan langsung dan mutasabbib ini berkumpul, mubasyir itu lil fi'li, yang langsung melakukan, wa huwal fa'il lahu bidzat, yang melakukan perbuatan itu, wal mutasabbib lahu, kemudian penyebab, wa huwal muwassil ila wuqu'ihi, yang menyampaikan sesuatu itu terjadi. Udhifal hukmu ilal mubasyir, maka hukum berlakunya itu hanya pada mubasyir. Kayak seperti tadi misalnya Deden berjalan sama Jarod di pinggir jalan raya, kemudian Deden dorong Jarod ke tengah jalan, kemudian Fajar lewat naik mobil tabraknya. Nah, siapa yang dikisos di sini? Fajar, karena dia yang langsung menabrak. Mubasyir namanya. Paham ya? Jadi kenapa ada dibahas antara mubasyir dengan mutasabbib? Karena berkaitan dengan hukumnya. Hukum siapa yang dikisos. Hukum itu langsung dikaitkan dengan yang langsung, bukan kepada penyebab, bukan kepada sebab. Li'anna tilka aqrabu wa aqwa, karena yang langsung itu lebih dekat dan lebih kuat, maksudnya dampaknya. Jadi misalnya seperti ini. Ketika Deden sama Jarod jalan di pinggir jalan raya, kemudian Deden dorong Jarod ke tengah jalan, kalau misalnya nggak ada orang lewat kan nggak ada masalah, ya kan? Nah, makanya ketika Fajar lewat nabrak, maka Fajar yang dikisos. Atau misalnya Deden gali sumur dalam, misalnya 100 meter dalamnya, kuat enggak? Atau misalnya dari gedung lantai 3 misalnya. Nah, dari gedung lantai 3,
Deden, bukan Deden aja lah, Julfikar dorong Takdir dari lantai 3 jatuh ke bawah. Akhirnya Takdir patah-patah tulangnya, tapi masih hidup. Kemudian datang Arif, diinjaknya, akhirnya mati. Akhirnya meninggal dia. Atau dipukulnya pakai palu misalnya, meninggal. Seperti itu. Nah, yang dikisos di sini adalah yang mubasyir, yaitu Arif, karena dia yang langsung membuat Takdir meninggal gitu. Jadi siapa yang didorong tadi? Takdir ya. Oke. Walaupun yang awal ternyata tadi niatnya Iya, walaupun niat antum membunuh, tapi nyatanya dia belum mati gitu. Nah, jadi yang dihitung itu adalah hasilnya. Maksudnya siapa yang mengakibatkan langsung dia meninggal, yang mengakibatkan mati. Seperti itu. Misalnya ada orang lain yang misalnya ada si A meracuni si B misalnya. Meracuni si B kan. Jadi akhirnya sekarat kan, dibawa ke rumah sakit. Kemudian dokternya melihat ini udah sekarat tapi masih hidup gitu. Akhirnya keluarga si B ini karena nggak tega, nggak kuat lihatnya, akhirnya disuntik mati gitu. Jadi yang dikisos itu adalah keluarganya sendiri. Seperti itu. Kan banyak ya kasus kayak sekarang kayak gitu kan. Nggak tega lihat keluarganya tersiksa, akhirnya disuntik mati. kalau misalnya pembunuhan bayaran yang disalahin yang dibayar atau yang membayar? Yang membunuh walaupun dibayar. Yang dibayar. Yang membunuh siapa ya? Yang dibayar. Oke, sudah paham ini ya? Dalil kaidahnya. Qauluhu ta'ala kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Artinya rahina sebagai jaminan atas perbuatannya. Dia harus menjamin perbuatannya. Maksudnya dia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Ai murtahanatun bihi. Jadi setiap perbuatan seseorang itu akan dipertanggungjawabkan. Wajhul istidlal, sisi pendalilan. Annal mubashira huwa alladhi yunsabu ilaihi al-fi'lu haqiqatan. Bahwa yang langsung melakukan adalah yang disandarkan perbuatan itu kepadanya. Fayakunu murtahanan bihi alaihi tabi'atuhu. Maka dia yang bertanggung jawab atas akibatnya, atas akibat dari perbuatannya atau konsekuensi, tabi'atuhu, konsekuensinya. Dunal mutasabbib, bukan yang sebagai penyebab. Id nisbatul fi'li ilaihi majazan. Nah, karena ukuran penyandaran perbuatan tersebut kepadanya hanya sebagai majaz, bukan langsung. Maksudnya dia misalnya kayak Deden tadi terlibat juga membunuh gitu. Terlibat juga membunuh. Dia sebagai pembunuh, tapi yang dihukum kisos itu adalah yang langsung membunuh. Kayak misalnya pembunuh bayaran tadi kata Arif. Misalnya Haki sebagai pembunuh bayaran dibayar oleh Arif. Jangan bunuh Ayat misalnya. Pasti. Jadi mereka sekongkol, artinya mereka sama-sama membunuh. Tapi yang dikisos itu cuma yang langsung melakukan. Yang dikisos hanya yang langsung melakukan. Contoh. Min tatbiqatu qa'idah. Contoh praktisnya yang pertama, lau amsaka syakhsun bi akhar faja'a thalithun faqatala al-mansuk. Seandainya misalnya ada orang memegangnya atau memegang lah, menahan orang lain, kemudian ada yang ketiga datang, faqatalal mamsuk, kemudian dia bunuh yang dipegangin tadi. Misalnya Julfikar megangin Randy misalnya, tangannya diikat. Nah,
dipegangi, kakinya diikat. Kemudian datang Arif, dibunuhnya Randy. Seperti itu. Au hafara syakhsun bi'ran, atau ada orang misalnya menggali sumur, fa asqata akhar salisan. Kemudian ada orang kedua itu mendorong orang yang ketiga ke dalam sumur itu. Itu tadi, seperti tadi misalnya. Kayak Deden buat sumur, kemudian Fajar dorong Jarod. Au alqa syakhsun akhar min syahiqin. Atau misalnya ada seseorang itu mendorong orang lain dari tempat tinggi, syahik. Syahik itu tempat tinggi. Fatalaqahu salisun faqata'ahu bisayfi nisfaini. Kemudian ada orang ketiga di bawah itu menunggu, bawa pedang, akhirnya dipotong-potongnya yang jatuh tadi. Nah, seperti itu. Fal qisasu 'alal qatil wal musqit wal qati'. Maka yang dikisos itu adalah al-qatil, yang membunuh. Yang pertama tadi misalnya Julfikar memegangi Randy, kemudian datang Arif, dibunuhnya Randy. Maka yang dikisos adalah siapa? Arif. Wal musqit yang menjatuhkan ke sumur tadi. Yang menjatuhkan ke sumur, kayak contoh Deden buat sumur, kemudian Fajar mendorong Jarod. Jadi yang dikisos itu adalah Fajar yang menjatuhkan. Wal qati', kemudian yang memotong orang tadi. Misalnya udah dijatuhkan dari bawah, kemudian dipotong-potong lagi sampai mati. Kenapa? Li'annahum mubashiruna dunal mumsik wal hafir wal mulqi. Karena orang yang tiga ini itu yang langsung melakukan, yang membunuh. Bukan yang memegangi kayak Julfikar, atau yang hafir yang menggali sumur seperti Deden, atau mulki seperti misalnya orang yang menjatuhkan orang dari lantai 3 tadi. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua, lau tabi'a syakhsun hariban bisayfin masalan faramal haribu nafsahu fi ma'in aw min satahin fala dhamana ala tabi'. Misalnya ada orang itu ngejar orang pakai pedang, bawa pedang dia. Siapa contohnya ini? Fauzi ngejar Azizan. Fauzi bawa pedang. Akhirnya Azizan itu lompat ke air. Misalnya airnya deras, arusnya. Akhirnya meninggal di sungai dia. Seperti itu. Atau dia misalnya mereka kejar-kejaran di lantai 3 atau di lantai 5 misalnya. Fauzi bawa pedang. Kemudian Azizan karena udah nggak ada lagi tempat pelarian, lompat dia ke bawah, meninggal. Fala dhamana 'ala tabi', maka tidak ada doman, tidak ada qisas, tidak ada hukuman bagi yang mengejar tadi. Karena dia bunuh diri namanya. Li'annal hariba bashara ihlaka nafsihi. Karena yang lari itu tadi, yang harib, Azizan itu, dia yang langsung membunuh diri gitu. Dia yang langsung bunuh diri, qasdan. Kayak misalnya dia lompat ke sungai, airnya deras sehingga dia mati di sungai, atau misalnya lompat dari lantai 5 sehingga jatuh mati. Wal mubashir muqaddamun 'alal mutasabbib. Nah, jadi kaidahnya adalah mubashir itu didahulukan daripada yang penyebab. Jadi Fauzi yang ngejar itu cuma sebab aja. Yang mubashir adalah dirinya sendiri, bunuh diri dia. Yang dikisos siapa? Dia juga. Enggak ada yang dikisos. Artinya dia bunuh diri. Kemudian yang ketiga, law qatal jallad bi amril hakim. Seandainya ada algojo, jallad tukang cambuk. Nah, algojo membunuh bi amril hakim, dengan perintah hakim, perintah qadhi. Jadi yang sudah keputusan, misalnya ada orang kasus zina misalnya, atau kasus mencuri, atau kasus kasus mengqadzaf, menuduh orang berzina, maka tugas algojo adalah mencambuknya atau memotong tangan kalau misalnya tangannya, kalau dia mencuri.
Wa huwa ya'lamu dhulmahu fil qadiyyah, dan dia tahu bahwa dia itu ya'lamu dhulmahu fil qadiyyah, dan dia tahu bahwa dia itu memang berlebihan dalam mencambuknya. Jadi anggaplah misalnya algojonya adalah Zulfikar, kemudian yang dicambuk adalah Randy misalnya. Jadi untuk mencambuk kan ada ukurannya, tidak terlalu apa dan tidak terlalu ringan gitu, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, ukurannya ada standarnya. Tapi Zulfikar itu sekuat-kuat tenaganya gitu. Nah, dia tahu itu bahwa dia itu memang sengaja kayak gitu. Kemudian Randy meninggal karena itu. Nah, meninggal. Maka fal qisasu 'alal jalad, maka Zulfikar diqisas. Li'annahu mubashir, karena Zulfikar itu yang langsung membunuhnya. Karena dia tidak sesuai dengan standar cambukan gitu. Melebihi standar kekuatan cambukan yang seharusnya. Gimana standar cambukan? Jadi dia ukurannya dari ulama itu tidak terlalu ringan, cuman jadi ada orang kalau misalnya cambuk itu, kalau misalnya saudaranya kan kadang orang cuman sekedarnya doang kan. Tapi kalau misalnya lagi dendam sekuat tenaganya. Nah, jadi makanya ada distandarkan cambukan itu ada standarnya. Nah, mungkin karena Zulfikar dendam pribadi dengan Randy, misalnya dia memperkosa misalnya, kasusnya memperkosa saudara Zulfikar misalnya. Akhirnya Zulfikar Zulkojo sekuat tenaganya misalnya. Maka yang dikisah adalah algojonya, karena dia yang langsung. Tambih, peringatan, notebook. Yustathna min al-qa'idah halatan. Dikecualikan dari kaidah ini ada dua hal. Yang pertama, idza kana al-mubashiru la yumkinu tatminuhu. Yang pertama, apabila yang langsung itu tidak mungkin dihukum. Kama law anna rajulan alqa insanan maktufan ila irin asadin fa'akalah. Jadi kalau yang pertama itu tidak mungkin dihukum, maksudnya ini contohnya. Misalnya ada orang misalnya mendorong orang lain, misalnya anggaplah Fajar, dia mendorong Ajizan ke kandang singa. Maktufan di sini maksudnya orang yang lemah. Misalnya Ajizannya anggaplah dia memang lemah orangnya, nggak kuat melawan gitu. Akhirnya didorong Fajar ke kandang singa. Akhirnya singa itu yang ada dalam kandang itu memakan Ajizan. Nah, kan nggak mungkin singa itu dikisos gitu. Yang langsung membunuh siapa di sini? Singa. Tapi kan nggak mungkin dikisos dia, nggak mungkin dihukum. Yang dikisos. Kan hukum yang asal dari kaidahnya kan al-mubashir muqaddam 'alal mutasabbib. Nah, dalam kasus ini Fajar mendorong Ajizan ke kandang singa, siapa yang mutasabbib? Fajar. Yang langsung singa Ajizan. Ajizan korban yang dibunuh, yang dimakan. Singa kan nggak mungkin singa ini dikisos. Maka ini dikecualikan kasus ini. Paham nggak? Seharusnya yang dikisos itu adalah singanya. Tapi karena nggak mungkin singa dikisos, akhirnya yang mutasabbib yang dikisos. Atau contoh lain. Au amara rajulun majnunan biqatli akhar faqatalah. Atau misalnya Jerot nyuruh orang gila bunuh Umar misalnya. Jerot nyuruh orang waras dia jadinya. Paham banget. Kok bisa? Akhirnya apa? Karena dia orang gila, bukan mukallaf, tidak dibebani hukum, maka dia tidak dikisos. Yang dikisos adalah mutasabbib. Paham ya? Ini dikecualikan kasus seperti ini. Fayadmanul mutasabbibu dunal mubashir. Maka yang penyebab itu yang menjamin, maksudnya yang mendapat akibatnya atau yang mendapat hukuman. Fayadman, dia yang menanggung akibat. Fayadman al-mutasabbib, maka yang mutasabbib, yang penyebab itu yang menanggung akibat. Dunal mubashir, bukan yang langsung. Li'adami imkani tatminil mubashir, karena tidak mungkin
yang langsung itu menanggung perbuatannya, menanggung akibatnya. Kayak singa sama orang gila tadi. Sama. Anak kecil kan waras ya, bukan gila. Berarti nunggu dia mukallaf. Tapi wallahualam. Ini kan kasusnya dia nggak mukallaf. Alasannya dia nggak mukallaf. Wallahualam. Kalau anak kecil itu sepertinya khilaf itu. Kayak misalnya kasus misalnya dalam sholat itu khilaf. Kalau misalnya kita kan pakai baju, ketika baju kita disingkap kelihatan aurat, kalau anak kecil itu yang menyingkap, itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sholat kita tidak sah karena aurat tersingkap. Ada yang mengatakan sah karena dia tidak mukallaf. Seperti itu. Mungkin kasus seperti ini juga khilaf Allah. Tapi kalau majnun seperti itu. Tidak. Sama hukumnya hukum orang gila, enggak hukum orang gila karena dia enggak mukallaf waktu itu. Wallahu alam. Kemudian yang kedua, idza kana al-mutasabbibu huwal muta'addi wal mubasharatu mabniyatun 'ala al-sabab kama law syahida jama'atun 'inda qadin 'ala syakhsin bima yujibu qatluhu faqatalahu al-qadi thumma raja'u 'anil syahadah fal qisasu 'alaihim. Nah, misalnya yang menjadi penyebab itu adalah yang menjadi penyebab adalah yang sebagai yang berlebihan. Penyebab itu berlebihan dalam artian mereka tidak profesional gitu, tidak profesional. Artinya tidak tanggung jawab. Contohnya seperti ini. Wal mubasyaratu mabniyan 'ala sabab. Mubasyarah langsung itu dibangun dari sebabnya. Contohnya kama law syahida jama'atun, misalnya ada jamaah sekelompok orang bersaksi di hadapan qadhi ala syakhsin, bahwa tentang seseorang bima yujibu qatluhu. Misalnya ini satu kelas ini bersaksi di hadapan qadhi misalnya bahwa Umar itu membunuh dengan sengaja, misalnya membunuh si fulan misalnya. Nah, kemudian qadhinya memutuskan dibunuh, Umar dibunuh dan dibunuh qadhi itu Umarnya, dan dibunuh oleh qadhi si Umar tadi. Kemudian setelah dibunuh yang tadi si Umar, summa raja'u 'ani syahadah. Kemudian saksi tadi yang satu kelas ini sebanyak berapa orang, misalnya 10 orang, mereka kembali, istilahnya rujuk atau meralat. Oh, ternyata salah gitu. Nah, seperti itu. Oh, maaf, salah orang, misalnya bukan Umar, ternyata tapi Umar sudah dibunuh. Ya. Ternyata bukan Umar yang bunuh orang lain ternyata. Nah, maka fal qisasu 'alaihim, maka yang saksi ini semuanya dibunuh. Karena mereka nggak profesional gitu. Masalah kayak gini mereka tuh nggak teliti gitu. Nah, paham ya? Oke. Jadi masalah-masalah seperti ini harus teliti. Tadi yang nomor 1 ini kan didorong, berarti kan secara tidak sengaja. Didorong? Iya, didorong, berarti kan dia nggak sengaja masuk ke dalam kandang singa. Kok nggak sengaja? Sengaja. Dia nggak sengaja juga, dia didorong kan? Didorong. Nah, dia kan bukan sengaja ingin masuk ke kandang singa, berarti kan? Sengaja. Sengaja juga berarti. Sengaja. Kalau terdorong beda. kan didorong. Berarti aktif. Mendorong. Kama law anna rajulan alqa insanan maktufan. Dia mendorong, memasukkan. Dia memasukkan. Korbannya kan nggak sengaja masuk ke kandang singa. Korbannya nggak sengaja. Iya kan? Itu berarti ya, terus singanya makan. Berarti singanya musyahid. Apa? Mubashir. Nah, beda cerita kalau andai kata dia dihadapkan sama pembunuh. Nah, di belakangnya kandang singa, dia pembunuh. Dia sengaja pengen masuk ke kandang singa biar ternyata dimakan. Itu gimana? Sama aja.
Benar, kayak Azizan tadi yang dikejar orang, antum kejar misalnya. Ternyata dia bunuh diri. Itu bunuh diri namanya. Itu bunuh diri. Oke. Oh, antum contoh yang lain maksudnya. Iya, kan mirip. Iya. Itu tadi kan irin, maktuf itu orang lemah. Maksudnya dia Azizan tidak bisa melawan gitu. Tidak bisa melawan. Kemudian al-qa'idatu tsalisata asyrata. Kaidah yang ke-13, ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Apa yang hukumnya haram menggunakannya, maka haram juga memilikinya. Paham enggak? Apa saja yang haram hukum menggunakannya, maka haram dimiliki. Ma'na al-qa'idah, arti dari qa'idah, ay anna syai'a alladhi yahrumu 'alal muslim isti'maluhu, bahwa sesuatu yang diharamkan bagi seorang muslim menggunakannya, fa innahu yahrumu 'alaihi ittikhaduhu waqtina'uhu, maka sesuatu itu juga haram untuk dimiliki dan disimpan. Li'anna dzalika dari'atun listi'malihi, karena itu untuk mencegah penggunaannya. Jadi ngapain kalau misalnya dipakai aja nggak boleh, kenapa disimpan gitu? Misalnya B2 kan haram kan digunakan kan? Nah, terus dipelihara gitu atau disimpan di rumah. Hah? Emas nanti ada perinciannya. Dalil kaidahnya adalah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, lebih tepatnya ya. Di situ rahimahullah ya. Enggak. Radhiyallahu. Di bukuan aja yang beda. Radhiyallahu anhu qala kana indana khamrun liyatimin falamma nazalatil ma'idah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa qultu innahu liyatim faqala ahriquhu. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahwa kami itu di hadapan kami ada khamar, kata Abi Sa'id. Khamar ini milik seorang anak yatim. Falamma nazalatil ma'idah, kemudian ketika ditaruh di meja, sa'altu Rasulullah, atau ditaruh di hidangan, ada khamar di hidangan, ditaruh di hidangan, sa'altu Rasulullah, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah anhu, tentang khamar itu. Jadi apa hukumnya? Khamar itu milik anak yatim gitu. Wa qultu innahu liyatim. Aku mengatakan bahwa khamar itu punya anak yatim. Faqala, Nabi mengatakan ahriquh. Maka buang itu, seperti itu. Buang khamarnya. Wajh, ha? Bukan. Meja atau hidangan. Meja hidangan. Wajhul istidlal. Wajhul istidlal, sisi pendalilannya adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'dan fil ihtifadhi bil khamri ba'da tahrimiha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengizinkan untuk menyimpan khamar setelah khamar itu diharamkan. Jadi apa saja yang sudah haram hukumnya tidak boleh untuk disimpan. Min tatbiqatil qa'idah. Contoh-contoh praktis kaidah ini, yang pertama, yahrumu isti'malu aniyatad dhahab wal fiddah wa yahrumu aidan ittikhaduha 'ala al-asah. Jadi haram hukumnya menggunakan wadah atau misalnya gelas atau apa namanya lagi? Ember, atau kalau orang dulu ya untuk wudhu itu bejana, untuk masak kuali atau panci, itu biasanya mereka bermacam-macam, kadang dari besi, kadang dari tembaga, kadang dari emas. Maka kalau misalnya bejana tadi atau
pancinya terbuat atau gelasnya terbuat dari emas atau perak, maka haram untuk dimiliki atau disimpan. Karena apa? Penggunaannya juga haram. Contoh yang kedua, yahrumu ittikhadu alatil ma'azif wal ihtifadhu biha. Haram hukumnya memiliki alat-alat musik wal ihtifadhu biha, dan menyimpan alat musik. Kal mizmar, seperti mizmar. Apa mizmar? Seruling. Li'annahu yahrumu isti'maluha. Karena apa? Kenapa enggak boleh dimiliki dan disimpan? Karena apa alasannya? Karena haram digunakan. Contoh berikutnya, yahrumu 'alal kuffari suknal Hijaz. Haram bagi orang kafir tinggal di Hijaz. Hijaz itu apa? Oh iya, Makkah dan Madinah. Falau arada kafirun fardun au jihatun, seandainya ada orang kafir, baik itu dia secara individu atau secara berjamaah atau beberapa orang, jihad itu jamaah, an yabniya fihi daran, membangun rumah di Hijaz, au diyar, atau membangun lebih dari satu rumah, walau li ghairi sukna au listitan, meskipun itu untuk tidak ditinggali, cuma untuk dibangun aja rumah di situ. Tapi yang bangun adalah orang kafir. Fala yajuzu lahu dzalika, maka tidak boleh baginya itu. Li'anna ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Karena meskipun tidak ditinggalinya, tapi itu miliknya gitu. Karena dia yang bangun. Dia kan nggak boleh membangun tinggal di situ, tinggal di Hijaz. Walaupun dibangunnya rumah di Hijaz, tapi bukan untuk ditinggali, tapi dibangun, tapi kan tetap dia pemiliknya gitu. Nah, kaidahnya mengatakan ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Kemudian yang keempat, yahrumu iqtina'ul majallat allati tahtawi ala suwar khali'ah wa kullu wasilatin tu'inu 'alal ma'siyah. Jadi haram menyimpan majalah-majalah yang mengandung gambar-gambar khali'ah. Khali'ah apa arti khali'ah? Yang tidak berbaju, gambar-gambar porno. Wa kullu wasilatin tu'inu 'alal ma'siyah, dan apa saja yang jadi perantara untuk melakukan maksiat. Misalnya ada majalah, di dalam majalah itu ada misalnya apa? Gambar-gambar yang tidak senonoh, atau ada gambar-gambar yang haram, misalnya gambar-gambar konser musik dan seterusnya. Li'anna isti'malaha fi dzalika ghairu jaiz, karena penggunaan majalah tersebut tidak boleh. Fakadzalikal ittikhad, demikian juga tidak boleh menyimpannya atau memilikinya, tidak boleh memilikinya. Wa misluha kutubus sihr. Nah, hal yang sama dengan majalah itu adalah kitab-kitab sihir yang mengandung sihir, kayak kitab-kitab apa namanya? Yang ada misalnya kayak primbon atau apa namanya? Yang ada bintang-bintang itu loh. Nah, zodiak. Koran yang ada zodiak-zodiaknya nggak boleh. Wasya'wadah, yang ada misalnya di situ apa? Sya'wadah. Sya'wadah ini adalah kayak apa namanya? Kayak yang memancing-mancing orang jin datang itu apa namanya? Ada yang boneka kecil atau jelangkung. Nah, itu namanya sya'wadah. Jimat. Nah. Iya. Alat pusaka. Pusakanya tergantung juga. Pusakanya kan bendera pusaka nanti atau dimarah pemerintah atau nanti. Sya'wadah itu adalah yang memancing jin, yang memancing apa namanya jin. Kemudian yang kelima, ma yahrumul la'ib bihi kan-nard. Yaitu yang haram dimainkan seperti dadu.
yahrumu iqtina'uhu wal ihtifadhu bihi aidan, maka haram menyimpan dan menjaganya juga. Seperti dadu, itu kan secara umum digunakan untuk judi, maka tidak boleh disimpan. Nah, di catatan kaki itu dijelaskan, qala al-Baijuri fi hasyatihi 'ala al-iqna' wa faraqa syatranj. Syatranj ini apa? Catur. Haitsu yukrahu in khala 'anil mal. Jadi catur itu beda kalau tidak ada judinya, tidak ada hartanya, maksudnya taruhannya. Bi anna mu'tamaduhu al-hisabud daqiq, karena catur itu adalah yang paling menonjol di situ adalah kemampuan berpikir. Wal fikru sahih, kemampuan berpikir. Fa fihi tasihul fikr, karena di situ ada untuk mengaktifkan cara berpikir. Wa naw'un minat tadbir, kemudian termasuk juga untuk mentadbir, strategi. Wa mu'tamadun nadr al-hizru wat takhmin wal muaddi ila ghayati minas safahati wal humq. Tapi kalau dadu kan tidak ada di situ apa namanya? Iya, tidak ada mengasah otak, tidak ada strategi. Kan cuman nerka-nerka doang kan, tebak-tebakan kan. Jadi tidak apa namanya? Tidak ada manfaatnya sama sekali gitu untuk kemampuan berpikir gitu. Tapi kalau catur masih beda, walaupun hukumnya makruh ya. Di sini jelaskan hukum catur itu makruh. Hah? Kartu apa? Poker apa? Sama kayak nar tadi. Kan untung-untungan juga. Misalnya kan di situ kan diambil kan. Antum nggak tahu yang ngambil yang berapa kan? Tebak-tebakan jadi untung-untungan kan. Tapi kalau catur kan tidak. Jadi kita memang dari awal memang sudah susun strategi. Jadi memang dari kemampuan. Itu pun hukumnya apa? Makruh. Karena biasanya catur juga sering digunakan untuk judi. Al-qa'idatu rabi'ata asyrata. Kaidah yang 14. Oke, insyaallah terakhir ini. Makna al-qa'idah, makna dari kaidah ini al-ibratu bil ghalib. Al-ibrah bil ghalib. Yang menjadi landasan atau menjadi ukuran itu adalah yang banyak. Artinya yang dihukumi, yang diberikan hukum itu hanya yang banyak. Yang jadi patokan, ya ibrah itu bisa diartikan adalah patokan. Yang menjadi patokan adalah yang banyak. Ma'na al-qa'idah al-ghalib adalah huwa ma kasra wuqu'uhu wa wujuduhu. Ghalib adalah yang banyak terjadi dan keberadaannya. Ghalib itu banyak terjadi, kalau misalnya ada peristiwa banyak terjadi, atau banyak keberadaannya. Maksudnya misalnya kalau hukum misalnya uang, misalnya di negara kita Indonesia, misalnya yang digunakan rupiah, misalnya. Tapi terkadang ada orang pakai dolar misalnya, transaksi pakai dolar. Namun yang jadi patokannya adalah rupiah, karena rupiah yang paling banyak, itu maksudnya. Wa ma'na al-qa'idah dari makna dari kaidah ini adalah annal ahkam asy-syar'iyyah innama tubna 'alal ghalib duna an-nadir alladzi la hukma lahu. Makna kaidahnya adalah bahwa hukum syar'i itu dibangun hanya pada yang banyak tadi, yang banyak atau yang banyak terjadi atau yang banyak adanya. Duna an-nadir, bukan yang langka. Nadir itu langka. Alladzi la hukma lahu, yang langka itu tidak ada hukumnya. Tidak diberikan hukum. Dalil kaidahnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam indama suila 'anid dhalatil ibil. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ibil yang tersesat, malaka walaha. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabat, apa urusanmu gitu, tentang misalnya ketika ada seorang sahabat menanyakan hukum tentang ibil onta yang tersesat ini, boleh nggak diambil gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, apa urusanmu gitu? Itu bukan urusanmu, lebih tepatnya itu bukan urusanmu.
malaka walaha. Bukan urusanmu. Da'ha, biarkan ibil itu, biarkan unta itu. Fa inna ma'aha saqa'aha. Karena ibil itu memiliki kantong minum, kantong stok minumnya itu banyak. Wahida'aha, dan dia punya sepatu, maksudnya kuat kakinya untuk berjalan. Taridul ma' wa tar'ash syajar. Dia bisa menyimpan air karena dia punya kantong air, beda dengan hewan yang lain. Wa tar'ash syajar, dan dia memakan pohon-pohon atau rumputan. Fadarha, biarkan onta tersebut hatta yalqaha rabbuha, sampai onta itu bertemu dengan pemiliknya. Bukan Tuhannya ya. Pemiliknya. Rabb itu artinya bisa pemilik, bisa tuan, bisa Tuhan. Wajhul istidlal, sisi pendalilannya adalah annahu lamma kana al-ghalib fil ibil istighna'uha an hifdhi ghairiha laha i'tabara an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhalika hal wa lam ya'tabir hal an-nadir walida naha an iltiqatiha. Jadi sisi pendalilannya adalah bahwa lamma kana al-ghalib fil ibil, bahwa secara umum onta itu tidak membutuhkan untuk dijaga gitu. Onta itu tidak butuh untuk dijaga. I'tabara Nabi SAW dzalika hal. Kemudian Nabi menjadikan patokan kondisi seperti itu. Jadi ketika onta itu bisa mandiri, tidak seperti hewan hewan kecil kayak bebek, kayak ayam. Kalau ayam kan nggak bisa mandiri dia, maksudnya harus benar-benar dijaga, diternak gitu. Karena dia kalau misalnya dilepaskan di gurun pasir bisa mati gitu. Tapi kalau onta itu bisa berhari-hari dia nggak minum karena kan stok minumnya sudah banyak. Dia ada kelebihannya, dia ada kantong minumnya banyak, kantong minumnya besar gitu. Walam ya'tabir hal an-nadir, dan Nabi tidak menjadikan patokan sesuatu yang langka. Walida naha an iltiqatiha. Oleh karena itu Nabi SAW melarang untuk mengambilnya. Melarang untuk mengambil onta tadi. Jadi ketika ada onta sesat, jadi para sahabat tadi kan bertanya, ini kira-kira onta ini boleh nggak diambil gitu? Daripada nanti diterkam buaya. Nggak mungkin ada gurun pasir buaya. Maksudnya diterkam singa, diterkam kodok, nggak mungkin kan? Diterkam apa lagi? Kelinci. Justru dia menerkam yang lain gitu. Harimau. Jadi beda dengan misalnya kambing. Kalau misalnya yang gede dikit dari dia udah kalah dia. Kayak datang harimau gitu kan, udah kalah dia. Tapi kalau onta kan gede. Jadi justru hewan yang lain yang takut gitu. Seperti itu. Jadi sisi pendalilannya adalah bahwa onta itu tidak boleh diambil walaupun tersesat gitu. Karena dia bisa mandiri walaupun tidak ada pemiliknya. Beda dengan kambing misalnya. Kalau kambing boleh diambil kalau tersesat, hilang sudah nggak ketemu, sudah nggak ditemukan oleh pemiliknya. Jadi sisi pendalilannya adalah bahwa onta yang tersesat yang satu tadi itu sama kayak onta-onta yang lain gitu. Paham? Nah, sama kayak onta-onta yang lain. Hukumnya sama aja gitu. Seperti itu. Min tatbiqatil qa'idah. Contoh praktis dari kaidah ini. Yang pertama, ma kana mat'uman lil adami walil bahaim hal yajuzul istinja'u bihi al-ibratu bil aghlab. Apa yang menjadi makanan untuk manusia dan hewan ternak, apakah boleh beristinja menggunakan makanan tersebut? Nah, kemudian jawabannya adalah al-ibratu bil ghalib. Jadi mana yang paling banyak? Dimakan manusia atau dimakan hewan? Nah, seperti itu. Paham nggak?
Kalau misalnya apa contoh yang paling banyak dimakan hewan? Hah? Ulat misalnya. Kalau kan lebih banyak dimakan hewan daripada manusia, ada yang manusia memakannya. Mungkin ada misalnya 1-2 orang kan, tapi enggak menjadi patokan gitu. Jadi al-ibratu bil ghalib. Jadi boleh apabila itu menjadi makanan pokok hewan atau atau hewan yang lebih banyak memakannya. Kemudian yang kedua, anatat syari'atul islamiyyah rukhas bis safar limadhinnati husul masyaqqah ghaliban ma'a annaha qad la tujadu ahyanan. Jadi syariah Islamiyah itu menggantungkan rukhsah, menggantungkan keringanan safar limadhinnati husul masyaqqah ghaliban, karena terjadinya masyaqqah, kesulitan secara umum. Paham nggak? Jadi kalau misalnya kenapa misalnya al-qasr atau jam' qasar misalnya, atau jam'us shalah. Ini kan adalah rukhsah ya. Rukhsah, keringanan. Ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijadikan sebagai keringanan bagi orang musafir. Kenapa dijadikan sebagai keringanan? Karena di dalam safar itu ada namanya masyaqqah. Ada kesulitan. Ghaliban, secara global atau umum. Kebanyakan safar itu sulit atau berat. Berat lah walaupun tidak sulit. Nah, kita lihat saat ini misalnya, antum kalau ke Jakarta dari Jogja itu paling butuh setengah jam naik pesawat. Kira-kira capek nggak? Sulit nggak? Enggak kan? Berarti masih boleh jamak sholat dan qasar. Karena itu hukumnya apa namanya? Nadir jadinya. Jarang-jarang kan? Secara umum, safar itu berat. Secara umum, apalagi zaman dulu. Zaman dulu misalnya antum ke Irak, dari Irak ke Saudi itu bisa berbulan-bulan. Kan berat ya? Jalan kaki lagi dari Mekah ke Madinah bolak-balik jalan kaki. Kan berat. Nah, tapi yang kita lihat saat ini itu orang bersafar dari sini ke Jakarta, padahal jaraknya hampir sama kan? Madinah sama Mekah. Itu boleh mengqasar dan menjamak salat. Padahal hampir tidak ada ya. Kalau kelihatan secara zahir tidak ada. Tapi dia nadir. Nah, nadir. Hukum nadir apa? Ahyanan. La hukma lahu. Paham ya? Artinya walaupun dia tidak ada kesulitan, tapi tetap dia boleh mengqasar dan menjamak salat. Karena ini nadir. Jarang-jarang. Secara umum, safar itu sulit, berat. Apalagi misalnya naik kapal misalnya. Apalagi misalnya safar itu misalnya jalan kaki, naik onta. Wah. Tapi para ulama sebagian ulama itu mentaklil namanya, mentahlil atau mentaklil. Bahwa di dalam safar itu ada sebenarnya berat. Ada sebenarnya masyaqqahnya setiap safar itu. Kecuali hanya beberapa orang tertentu. Misalnya, kalau yang mutazawwij misalnya. Apa mutazawwij? Orang yang sudah nikah. Misalnya kalau dia misalnya dari si Jogja ke Jakarta selama 1 minggu kan rindu sama istrinya ya kan, sama anaknya. Kan berat di hati. Benar nggak? Berat ya? Nah bagi orang yang nikah, kan nadir kan? Belum tentu ada perasaan kayak gitu. Karena nggak ada istrinya. Siapa yang mau dirindukan gitu? Orang tua, benar.
Antum rindu ya sama orang tua? Hah? Sama anak rindu juga? Siapa? Anak siapa dulu ya? Oke. Paham ya? Oke. Kemudian contoh yang ketiga, idza rajat fil baladi umlatani wa waqa'a al-'adlu wa waqa'a al-'aqdu wa lam tubayyan al-'umla al-maqsudah humila al-aghlab. Misalnya dalam satu negara itu ada dua mata uang yang berlaku, umlatan. Rajat artinya berlaku. Misalnya dengan negara mana yang ada dua mata uang? Kayak Eropa ya. Inggris itu ada namanya pound sterling sama euro. Itu berlaku. Jadi kalau misalnya antum di Inggris, misalnya di Inggris itu transaksi misalnya beli baju, harga misalnya 1.000. Nah, antum beli 1.000, harga 1.000 di sini belum tentu 1.000 di sana ya, mahal di sana ya. Misalnya antum beli baju 1.000. Nah, antum nggak jelaskan 1.000 pound sterling apa euro gitu. Maka antum harus bayar 1.000 itu dengan 1.000 yang paling banyak digunakan. Pound sterling apa? Euro. Kalau misalnya di Inggris itu yang paling banyak digunakan adalah pound sterling, maka antum harus bayar pound sterling. Misalnya antum pergi ke toko, misalnya masuk toko, misalnya beli baju misalnya ya. Kemudian di situ tertulis harga bandrolnya itu 1.000. Nah, tapi nggak ada 1.000 euro atau 1.000 pound sterling. Nah, maka antum setelah misal sudah transaksi, oke, saya beli ini, kemudian sudah sepakat, tinggal bayar, misalnya apalagi pakai transfer, misalnya, antum bayarnya pakai apa? Dilihat dulu, 1.000-nya di situ yang paling banyak digunakan apa? Pound sterling apa? Euro. Kalau misalnya pound sterling, maka antum bayar pakai pound sterling. Paham ya? Kemudian yang keempat, anna asma'allahi ta'ala allati tutlaqu alaihi ghaliban wa ala ghairihi ahyanan kal jabbar wal mutakabbir. Idza halifa biha wa nawallah subhanahu wa ta'ala aw atlaqa in aqadat yaminuhu. Paham enggak ini? Hah? Enggak ya, berat ini kayaknya. Jadi nama Allah itu ada 3 jenis ditinjau dari sisi pengucapannya. Asma'ullah. Tutlaq ala Allahi khassah. Kemudian tutlaq aksar. Tutlaq di sini maksudnya adalah diucapkan. Allah ghairihi aktsar. Contoh misalnya Allah Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, misalnya Al-Hayy. Kemudian apa namanya? Al-Basir, As-Sami'. Nah, perhatikan. Nama Allah tuh kalau ditinjau dari segi pengucapannya ada 3. Ada yang kalau diucapkan kalau diucapkan itu hanya maksudnya adalah hanya Allah saja. Maksudnya hanya Allah saja. Kalau misalnya antum ucapkan Allah, maka ini tidak bisa dipahami kecuali hanya Allah. Demikian juga Ar-Rahman. Kemudian ada namanya Jabbar. Al-Jabbar ini bisa nama orang, bisa Al-Mutakabbir juga bisa nama orang. Tetapi
ketika diucapkan Al-Jabbar, ini paling banyak yang dimaksudkan adalah Allah. Kemudian ada namanya Al-Hayy. Al-Hayy. Yang hidup. Ini kan sering juga orang hidup, kemudian hewan hidup dan seterusnya. Yang hidup. Nah, kalau ini ketika diucapkan Al-Hayy, itu paling sering dipahami adalah bukan selain Allah. Bukan Allah. Bukan Allah. Paham ya? Nah, kalau misalnya antum mengucapkan ini, antum ini dulu. Kalau seandainya ini diucapkan, maka tanpa niat pun terjadi namanya, misal antum katakan bersumpah wallahi. Maka ini sudah pasti adalah sumpah. Kemudian ini juga misalnya wal jabbar, antum bersumpah menggunakan jabbar, wal jabbari, uqsimu bil jabbar misalnya. Uqsimu bil jabbar. Aku bersumpah demi nama yang paling besar, yang paling perkasa, yang paling kuat. Nah, apa kaidah tadi yang kita pelajari? Al-ibratu bil ghalib. Jadi, ketika antum mengucapkan ini, berarti antum bersumpah atas nama Allah. Kemudian, misal antum katakan uqsimu bil hayy. Nah, jadi, ketika antum ucapkan ini, antum tidak meniatkan nama Allah, maka hukumnya ya haram. Seperti itu. Karena kebanyakan kata hayy ini digunakan bukan untuk Allah. Paham ya? Oke. Itu maksud dari contoh ini. Anna asma Allah ta'ala allati tutlaq alaihi ghaliban wa ala ghairihi ahyanan kal jabbar wal mutakabbir idza halifa biha wa nawa Allah subhanahu wa ta'ala au atlaqa in aqadat yaminuhu. Jadi kalau misalnya yang dua ini antum ucapkan walaupun tanpa ada niat bersumpah, maka sumpahnya benar, maka ini juga sumpahnya benar. Tapi kalau ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus ada niat kan, kecuali illa bin niyah. Bin niyah. Nah, niatnya itu maksudnya adalah di sini maksudnya adalah Allah. Paham sampai di sini? Oke. Karena waktu sudah habis, kita akhiri pertemuan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.